Pernah kepikiran gak sih kalau angka itu sebenarnya bisa bercerita? Nah, saat ini beberapa angka terpenting di Indonesia lagi menceritakan sebuah kisah. Kisah tentang tantangan nasional yang harus kita hadapi bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya, kita bedah inti masalahnya. Kita lihat beberapa angka yang jujur aja cukup bikin khawatir dari berbagai asesmen internasional. Ini bukan statistik biasa loh, ini potret nyata kondisi kita saat ini. Nah, ini dia angka utamanya, 366. Ini skor literasi matematik atau kita sebut numerasi ya, Indonesia di tes PISA tahun 2022. Dan angka ini sayangnya turun dari skor sebelumnya, yaitu 379. Biar kebayang ya, skor 366 ini tuh jauh banget di bawah rata-rata internasional yang ada di angka 420. Posisi ini menempatkan kita di jajaran 10 negara terbawah. Dan yang paling bikin cemas itu sebenarnya dampaknya ke siswa-siswi kita. Lihat deh angka ini, 82%. Artinya apa? Artinya lebih dari 8 dari setiap 10 siswa kita itu belum mencapai standar kompetensi minimum yang seharusnya mereka kuasai di usia mereka. Gede banget angkanya kan? Jadi intinya tuh gini, ini bukan cuma soal nilai ujian yang jelek, sama sekali bukan. Data ini nunjukin ada masalah yang lebih dalam, lebih sistemik, soal cara kita memandang dan ngajarin matematika selama ini. Salah satu penghalang terbesarnya itu ternyata adalah kecemasan matematika atau math anxiety. Pernah dengar kan? Ini semacam keyakinan umum di masyarakat kita kalau matematika itu ya emang susah dari sananya dan cuma buat orang-orang jenius aja. Dan penyakit ini ternyata nyampe juga ke ruang kelas. Ada beberapa miskonsepsi yang umum banget di kalangan guru. Misalnya nih, banyak yang ngira numerasi itu cuma soal hitung-hitungan dasar. Atau ngajarinnya cukup dengan ngasih latihan soal terus-menerus. Padahal, numerasi itu kan intinya gimana kita pakai logika matematika buat mencari masalah di dunia nyata, bukan sekedar jago ngitung. Nah, untuk menjawab krisis ini, lahirlah sebuah inisiatif strategis berskala nasional. Namanya Gerakan Numerasi Nasional, atau kita singkat aja GNN. Langkah pertama dari gerakan ini adalah mengubah cara pandang kita. Tujuannya bukan lagi cuma soal nilai matematika di rapor, tapi soal numerasi. Apa itu? Yaitu tadi, kemampuan pakai logika matematika buat mecahin masalah sehari-hari. Ini tuh life skill yang penting banget di abad ke-21. Oke, terus gimana caranya GNN mau ngatasin masalah segede ini? Nah, strateginya itu jelas banget, dibangun di atas 3 pilar utama. Yuk, kita lihat satu persatu. Jadi, ada 3 pilar utama. Pertama, mindset atau pola pikir. Ini soal mengubah pandangan dari matematika itu susah, jadi aku pasti bisa. Kedua, skill set atau keterampilan. Ini soal gimana siswa bisa beneran pakai konsep matematika buat masalah nyata. Dan ketiga, toolset atau perangkat. Ini tentang nyediain alat yang pas buat guru dan siswa biar belajarnya makin asik dan efektif. Tapi, ketiga pilar tadi, mindset, skill set, toolset, nggak akan jalan kalau GNN kerja sendirian. Makanya, gerakan ini dirancang sebagai sebuah gerakan bersama, bukan program pemerintah yang dari atas ke bawah. Ada 4 pemain utama yang perannya penting banget di sini. Pemain pertama, ya jelas, sekolah. Ini pusatnya pembelajaran formal, tempat konsep-konsep diajarkan, dan skill problem solving diasah secara terstruktur. Kedua, keluarga. Rumah itu kan sekolah pertama buat anak-anak. Peran keluarga itu penting banget buat menciptakan lingkungan yang asik buat belajar numerasi. Misalnya lewat hal-hal sepele, kayak pas masak bareng, ngatur uang jajan, atau ngitung diskon pas belanja. Ketiga, masyarakat. Lingkungan sekitar kita itu laboratorium raksasa buat latihan numerasi. Mulai dari kegiatan di pasar, proyek di tingkat RT RW, sampai kegiatan sosial lainnya, semuanya bisa jadi ajang praktek. Dan yang keempat, ini juga krusial, adalah media. Media punya kekuatan luar biasa untuk mengubah cerita. Dari yang tadinya matematika itu horor, jadi sesuatu yang keren dan relevan buat semua orang. Sekaligus ya, bisa nyebarin konten-konten edukasi yang inspiratif. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, gerakan ini tuh visinya jauh lebih besar dari sekedar naikin nilai ujian. Ini soal membangun fondasi masa depan bangsa kita. Dan ini bukan rencana iseng-iseng loh, ini rencana jangka panjang. Coba kita lihat lini masanya. GNN ini adalah langkah awal yang strategis yang sejalan banget sama visi besar negara kita, Indonesia Emas 2045. Sebuah mimpi besar untuk jadi negara maju pas kita umur 100 tahun. Goalnya akhirnya, ya ini, untuk menciptakan satu generasi yang gak lagi fobia sama angka, tapi justru merasa berdaya karena angka. Generasi yang siap menghadapi segala tantangan di masa depan.
Pada akhirnya, semua ini balik lagi ke kita masing-masing. Ini bukan cuma urusan pemerintah atau sekolah, tapi soal gimana kita, secara pribadi, bisa pakai angka buat bikin keputusan yang lebih cerdas setiap hari. Jadi pertanyaannya saya lempar ke Anda. Gimana angka bisa bikin Anda lebih berdaya hari ini?